Singkat cerita, kita akan langsung memperlihatkan rombongan Tangsan yang telah tiba di Menara Suci ke-6, yang merupakan tempat kekuasaan dari Douluo Wanita Laut. Dan omong-omong, ini akan menjadi ujian terakhir untuk Suzuki, mengingat ujian Dewa Lautnya memang hanya sampai tingkat hitam level 5 ya. Douluo Wanita Laut pun akhirnya menampakkan diri, tetapi terlihat kalau sifatnya jauh berbeda dari Douluo Laut yang lain. Alih-alih memiliki sikap serius dan mengintimidasi, Douluo Wanita Laut ini justru memiliki kepribadian yang kekanak-kanakan. Di dalam pikirannya, Tangsan sempat merasa heran karena Douluo Wanita Laut yang nampak jauh lebih muda dari kelima Douluo Laut sebelumnya. Namun yang lebih mengherankan lagi, ternyata Douluo Wanita Laut memiliki kemampuan untuk bisa membaca pikiran orang lain. Ia lalu memperkenalkan diri bahwa dia sebenarnya bukanlah manusia biasa, melainkan manusia duyung. Hal itu menjawab mengapa fisiknya tetap terlihat muda meskipun usianya telah menginjak 96 tahun. Karena bangsa manusia duyung memang mengalami proses penuaan yang sangat lambat. Sifat kekanak-kanakannya kembali diperlihatkan ketika dengan konyol ia menghitung dengan jari untuk mengingat berapa usianya saat ini jika dibandingkan dengan manusia biasa. Dalam pertarungan Suzuki ini mungkin Tangsan tidak akan bisa banyak membantu dalam memberikan strategi karena kemampuan lawan yang bisa membaca pikiran orang lain. Namun ketika pertarungan akan dimulai, Douluo Wanita Laut justru memberikan tawaran supaya tidak perlu ada pertarungan fisik. Sebagai gantinya ia akan memainkan sebuah lagu, kemudian setelah mendengarkannya Suzuki dan Ning Rongrong akan dianggap lolos ujian. Akan tetapi Tangsan yang mempunyai firasat buruk segera memerintahkan kedua temannya tersebut untuk menghentikannya karena bisa saja musik yang dimainkan adalah sebuah media perangkap ilusi. Suzuki yang mengandalkan kecepatan yang masih diperkuat lagi dengan dukungan cahaya Kibo Ning Rongrong untuk menyerang Douluo Wanita Laut. Tanpa memberikan nafas sedikit pun, ia terus saja mengejar dan menyerang agar lawannya tidak mempunyai kesempatan untuk memainkan serulingnya. Hal ini juga untuk menghindari kemampuan baca pikiran yang mana meski Douluo Wanita Laut bisa membaca pikirannya, setidaknya tidak akan punya waktu untuk meresponnya. Namun perbedaan level dan pengalaman bertarung memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pergerakan dari Suzuki pun akhirnya berhasil dibatasi, bahkan dukungan cahaya Kibo dari Ning Rongrong pun juga telah diputus. Dan mulai dari sini, Douluo Wanita Laut pun mulai bisa mendominasi alur pertarungan. Ia berkesempatan untuk merilis skill roh ketiga, yaitu suara iblis 7 bintang yang memberikan efek tekanan super kuat kepada musuh melalui indera pendengaran. Menanggapi serangan tersebut, Ning Rongrong segera merilis skill dari tulang rohnya untuk menciptakan alam ilusi guna meminimalisir tekanan yang mereka terima. Kegunaan dari kabut ilusi juga dapat melindungi pikiran mereka agar tidak bisa dibaca lagi, sehingga mereka bisa memanfaatkannya untuk menyusun strategi. Douluo Wanita Laut kemudian merilis skill roh ke-6, yaitu Jeritan Kemarahan Laut, merupakan serangan pikiran melalui suara yang sanggup menghancurkan alam ilusi milik Ning Rongrong dan mengacaukan formasi mereka. Namun Ning Rongrong bisa melepaskan diri berkat skill roh pelindung Phoenix milik Mang Ho Jun yang ia copy melalui sosis cloning dari Oscar. Douluo Wanita Laut yang terkejut sedikit menurunkan kewaspadaannya, dukungan cahaya Kibo yang sudah kembali terhubung pun meningkatkan kekuatan Suking sehingga ia siap melancarkan serangan terkuatnya untuk segera mengalahkan musuh. Kini akhirnya Douluo Wanita Laut mengaku kalah yang membuat Ning Rongrong dan Suzuki dinyatakan sebagai pemenang. Ning Rongrong mendapatkan hadiah berupa penambahan usia 1000 tahun kepada setiap cincin rohnya. Sedangkan Suzuki yang sudah selesai dengan ujian Dewa Lautnya mendapatkan hadiah penambahan 2 level kekuatan roh dan juga sebuah cincin roh pemberian dari Tuan Dewa Laut. Suki yang sudah mencapai level 80 berniat segera menyerapnya di bawah perlindungan dari Menara Suci Douluo Wanita Laut. Sedangkan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke pertempuran Tangsan. Namun kali ini Tangsan berniat untuk menerima tantangan dari Douluo Wanita Laut sebelumnya, yaitu akan dinyatakan lolos ujian setelah mendengarkan sebuah lagu yang ia mainkan. Karena dengan kekuatan pikiran yang Tangsan miliki saat ini, dirinya sangat yakin bisa bertahan. Di sisi lain, Douluo Wanita Laut pun juga merasa yakin kalau ia bisa mengalahkan Tangsan. Untuk itu ia segera merilis 2 skill roh sekaligus, yaitu skill ke-7 perwujudan roh pelindung dan skill ke-9 musik ajaib penenang laut. Pada masa lalu dengan teknik ini kabarnya sanggup mengalahkan sekelompok siluman roh laut ratusan ribu tahun harimau paus iblis yang sudah cukup membuktikan betapa mengerikannya teknik tersebut. Menghadapi serangan itu, Tangsan hanya perlu diam dan terus berkonsentrasi karena sebenarnya ini adalah bagian dari rencana Tangsan untuk menembus batas dari kekuatannya. Jadi ceritanya tadi saat pertarungan Suzuki, Tangsan bisa merasakan kalau skill musik milik Douluo Wanita Laut dapat mempengaruhi kekuatan dari Kaisar Biru Perak yang ada di dalam dirinya. Sehingga ia yakin kalau Kaisar Biru Perak bisa mencapai tahap evolusi jika diberikan treatment serangan musik milik Douluo Wanita Laut secara terus-menerus. Dan benar saja,
Setidaknya dapat menghancurkan teknik roh milik Doulu Wanita Laut, namun cincin kelimanya yang awalnya berwarna hitam juga telah berevolusi menjadi cincin merah ratusan ribu tahun. Beliau mengatakan kalau cincin kelima Tang San sangat spesial karena bukan berasal dari siluman roh, melainkan berasal dari dalam tubuh Tang San sendiri, yang mana akan bisa berkembang seiring bertambahnya tingkat ketahanan tubuh. Dengan berakhirnya pertarungan ini, Tang San pun dinyatakan sebagai pemenang dan lolos ujian menara suci Douluo Wanita Laut. Setelah berpesan kepada Douluo Wanita Laut agar menjaga Suzuki dalam proses penyerapan cincin roh, Tang San langsung pergi menuju menara suci terakhir yang sekaligus menjadi tantangan terberat, yaitu menara suci Douluo Naga Laut. Di sekitar wilayah menara suci sama sekali tidak terlihat siluman roh laut yang menandakan kalau ada aura hebat yang menakuti mereka. Namun tentu hal itu tidak akan menggoyahkan tekad Tang San. Ia pun berencana untuk menggunakan seluruh kemampuan yang ia pelajari selama pertarungan sejauh ini untuk menghadapi Douluo Naga Laut. Baru juga menginjakan kaki di depan menara suci, Tang San langsung disambut oleh aura yang sangat kuat. Untuk berjaga-jaga, ia melindungi Xiao dengan perlindungan piramida lautan dunia, mengingat penyatuan tubuh dan jiwanya juga telah mencapai limit harian. Berikutnya, Tang San juga mengaktifkan evolusi dari medan kaisar biru peraknya, yang mana sekarang memiliki jangkauan area yang jauh lebih luas. Namun hal ini justru bukan sesuatu yang bagus, karena Douluo Naga Laut mempunyai kemampuan medan unik yang bersifat meniadakan segala macam jenis kekuatan medan lawannya. Dan medan bawaannya ini disebut medan penghancur iblis. Fungsinya cuma satu, yaitu menghancurkan medan lain. Tanpa adanya perlindungan dari medan, kini pertahanan Tang San pun terbuka dengan jelas sehingga Douluo Naga Laut bisa melancarkan serangannya tanpa ragu sedikit pun. Posisi Tang San semakin tidak diuntungkan karena adanya perbedaan level yang membuat pertarungan antar skill roh menjadi sangat tidak seimbang. Untuk menyiasatinya, Tang San menantang Douluo Naga Laut agar bersedia melanjutkan pertarungan hanya dengan roh pelindung, namun tanpa saling menggunakan skill dari cincin roh. Dan singkat cerita, Douluo Naga Laut pun menyepakatinya. Tang San lalu menunjukkan roh pelindung keduanya, yaitu Palu Hao Tian. Meski Palu Hao Tian sama sekali tidak pernah diisi cincin roh, tetapi terdapat beberapa teknik yang bisa ia andalkan dalam pertarungan. Ketika melihat Palu Hao Tian sedikit mengingatkan Douluo Naga Laut dengan Tang Chen, yang mana dahulu juga pernah datang ke Pulau Dewa Laut dan terlibat pertarungan melawan Bu Saisi. Berniat mencoba seberapa kuat Palu Hao Tian milik Tang San, ia pun menahan hantamannya dengan tangan kosong. Namun tidak disangka daya pukulnya sangatlah kuat sampai-sampai sempat membuat tangannya gemetar. Pertarungan pun kembali berlangsung. Tang San terus mencoba melakukan pressing sembari mempersiapkan teknik tarian palu acak. Teknik ini dilakukan dengan memukul udara sebanyak 81 kali lalu mengumpulkannya kembali ke dalam Palu Hao Tian untuk menciptakan sebuah serangan tunggal yang super kuat. Namun tentu rencananya tidak akan selancar itu. Douluo Naga Laut kemudian memperkuat pertahanannya dengan mengumpulkan kekuatan roh menjadi perisai pelindung yang tidak bisa dihancurkan. Berniat langsung mengakhiri ujian, Douluo Naga Laut merilis teknik ciptanya sendiri dengan mengalihkan seluruh kekuatan roh ke dalam kedua telapak tangan yang meningkatkan daya serangannya mencapai 200%. Sementara itu, Tang San juga telah selesai dengan pukulan ke-81 teknik tarian palu acak sehingga ia juga sudah siap untuk merilisnya. Hasil benturan dua serangan tersebut terbilang seimbang, namun kini keduanya sama-sama terlempar jatuh ke dalam laut, yang mana jika pertarungan masih berlanjut maka posisi Tang San lah yang kurang diuntungkan. Tang San yang menyadarinya segera bergegas naik ke permukaan, namun Douluo Naga Laut berniat untuk menghalanginya mengingat dalam pertarungan di dalam laut maka ia bisa sangat mendominasi.
Ini pun juga sesuai dengan mandat dari bos Saisi yang melarang para penjaga menara suci untuk memberikan kemudahan dalam ujian Dewa Laut Tangsan. Tangsan kemudian teringat dengan latihannya dulu bersama Tang Xiao ketika ia meminta izin untuk berangkat ke Pulau Dewa Laut. Kala itu Tang Xiao mengatakan bahwa sudah saatnya Tang Xiao mengajari Tangsan kemampuan khusus dari Sekte Hao Tian, yaitu sebuah teknik serangan mematikan terkuat yang bernama teknik ke-9 Hao Tian, radiasi meteor meruntuhkan salju. Kalau kalian ingat, teknik ini adalah teknik yang pernah digunakan Tang Hao ketika menyerang balai roh pelindung untuk menyelamatkan Tang San di babak final turnamen elit Akademi Master Roh. Daya serangannya yang benar-benar tidak masuk akal sanggup memukul mundur Daulo Naga Laut, bahkan sampai membuatnya tidak sanggup untuk bangkit kembali. Dengan kekalahan dari Daulo Naga Laut, kini Tangsan telah sepenuhnya menyelesaikan ujian Dewa Laut tahap kelima. Sayangnya terdapat pengurangan hadiah karena Tangsan menggunakan beberapa trik selama ujian yang membuat dua Daulo Laut belum mengakuinya, yaitu Daulo Ikan Lanset yang menganggap pertarungan kurang sportif, dan Daulo Delusi Laut yang merasa bahwa pengendalian emosi Tangsan masih sangat buruk. Namun berkat waktu penyelesaian ujian yang terbilang cepat, hadiah kemudian dinaikkan kembali menjadi 3 kali lipat, yaitu mendapatkan ketertarikan Dewa Laut sebesar 15%, sehingga total ketertarikan Dewa Laut milik Tangsan sekarang adalah 50%. Sementara itu, Xian Renshui masih dalam upayanya untuk menyelesaikan ujian Dewa Malaikat tahap ke-6, yaitu menahan serangan dari Xian Douliu. Setelah mencoba secara terus-menerus, akhirnya ia baru paham bahwa tekanan adalah dorongan terbaik untuk meningkatkan kultivasi kekuatan roh. Kini dirinya tidak cuma telah menembus batas kultivasi di level 90, namun juga berhasil menciptakan variasi baru dari medan Dewa Malaikat menjadi medan matahari Ling Tian. Dengan kemampuannya ini, akhirnya ia berhasil bertahan dari serangan kakeknya tersebut sehingga ia berhak melanjutkan ujian ke tahap berikutnya. Adapun ujian Dewa Malaikat tahap ke-7 Xian Renshui adalah mencabut pedang Dewa Malaikat. Xin kembali ke tempat Tangsan yang mana ujian Dewa Laut tahap ke-6 kini telah muncul. Namun bos Saisi menjelaskan kalau terdapat perubahan dari rencana awal yang mana tingkat kesulitannya akan ditingkatkan karena siasat mereka yang dianggap kurang sportif di ujian tahap kelima. Pada awalnya ujian ke-6 adalah menahan serangan dari ke-7 penjaga menara suci selama 1 jam, tapi sekarang berubah menjadi ujian bertahan melawan bos Saisi. Sontak semuanya pun langsung mengeluh karena bos Saisi dianggap terlalu kuat. Kekuatan rohnya yang sudah menembus level 99 dan memiliki pengalaman bertarung yang sangat banyak sehingga akan mustahil mereka bisa menyelesaikan ujian tersebut. Akan tetapi ternyata hal ini juga sudah dipertimbangkan oleh bos Saisi. Ia menjelaskan kalau selama ujian ia tidak akan menggunakan kekuatan laut dan hanya akan menggunakan maksimal skill roh ke-6-nya saja. Tangsan pun juga dibebaskan dalam memilih lokasi ujian di Pulau Dewa Laut. Selain itu, meskipun nanti hanya ada satu di antara mereka yang berhasil bertahan, maka semuanya akan dinyatakan lolos. Bos Saisi memberi waktu mereka selama 3 hari sebelum ujian tahap ke-6 dimulai, dan tentu saja waktu ini Tangsan gunakan untuk menyusun banyak strategi, mengingat mereka sama sekali belum mempunyai informasi apapun mengenai kekuatan dari pemuja Dewa Laut tersebut. Dalam diskusinya mereka baru ingat kalau Suzuki tidak terlibat dalam ujian tahap ke-6, padahal teknik penyatuan roh pelindungnya dengan Daimube bisa saja menjadi kunci dari kemenangan melawan Bos Saisi. Untuk menutupi kekurangan ini, Daimube berniat untuk pergi mencari cincin roh ke-8-nya terlebih dahulu, mengingat ia juga sudah menembus level 80. Namun Tangsan sempat melarangnya karena bagi seorang Master Roh, cincin ke-8 dan cincin ke-9 adalah cincin roh yang sangat krusial, sehingga tidak boleh sembarangan apalagi sampai terburu-buru dalam memilih. Terlebih lagi dengan melakukan hal itu, Daimube akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan cincin roh ke-8 pemberian Tuan Dewa Laut yang pasti akan didapat jika ia berhasil lolos ujian tahap ke-6. Namun kali ini tekad Daimube sudah benar-benar bulat, mengingat ia adalah satu-satunya orang yang berpeluang dalam meningkatkan kemampuan sehingga peningkatan dari kekuatannya tersebut pasti akan sangat berguna dalam menyelesaikan ujian tahap ke-6 melawan Bos Saisi. Singkat cerita, hari ujian pun telah tiba. Lokasi yang Tangsan pilih adalah kaki gunung Pulau Dewa Laut yang mana merupakan tempat lokasi ujian menaiki anak tangga pada ujian Dewa Laut tahap pertama. Bos Saisi kemudian kembali mengingatkan kalau batas waktu ujian adalah 1 jam dan tidak akan ada pengulangan, yang mana begitu ujian sudah dimulai maka mereka tidak akan bisa mundur lagi.
Ujian pun dimulai, namun bukannya bertarung melawan Bosaishi, ternyata Tangsan menggunakan strategi berpencar. Mengingat jika ada satu saja dari mereka yang berhasil bertahan, maka semuanya akan dinyatakan lolos. Sebelumnya mereka juga telah mengkloning skill roh kelima dari Bai Qianxiang, yaitu gelombang pengganggu deteksi untuk menahan pergerakan dan mode pelacak dari Bosaishi sementara waktu. Hal ini sangat mengejutkan Bosaishi yang awalnya mengira kalau Tangsan memilih lokasi ini supaya bisa menyerap seluruh kekuatan alam di sekitar Gunung Dewa Laut untuk menghadapinya. Namun tidak disangka mereka malah main kucing-kucingan untuk mengulur waktu. Bosaishi lalu menggunakan kemampuannya untuk menarik kembali semua peserta ke arahnya menggunakan gravitasi buatan dengan memanfaatkan kadar air dalam udara, karena selama itu masih berada di Pulau Dewa Laut, maka mereka tetap berada dalam jangkauannya. 海神斗罗，你不是说不借用大海的力量吗？ Dalam mengatasi situasi ini, Tangsan memanfaatkan cahaya Dewa Laut untuk memecahkan konsentrasi Bosaishi, lalu menggunakan medan Dewa Pembunuh dan laser mata iblis ungu untuk mengeluarkan teman-temannya. Setelah berhasil terbebas, kembali ke rencana awal, yaitu harus bisa mengulur waktu selama mungkin. Namun sedikit merubah rencana yang mana dirinya akan sekuat tenaga menahan Bosaishi, sementara yang lain bertugas pergi sejauh mungkin dan bersembunyi di setiap sudut Pulau Dewa Laut. Karena asalkan ada satu saja dari mereka yang berhasil lolos, maka ujian Dewa Laut tahap ke-6 ini akan berakhir. Bosaishi pun melayani tantangan dari Tangsan. Ia mengabaikan kelima peserta lain dan sekarang hanya fokus untuk mengejar Tangsan. Diperlihatkan ketujuh penjaga menara suci juga datang untuk bersama-sama menyaksikan ujian Dewa Laut terbesar di abad ini. Mereka benar-benar kagum dengan tekad dan kemampuan Tangsan sebagai orang yang dipilih langsung oleh Tuan Dewa Laut. 果然一是，除非蓝银真身，森罗万象，吞噬之四。 这场考核该结束了。Meski sudah diserang dan ditekan habis-habisan sampai terluka parah, Tangsan tetap saja masih begitu keras kepala. Seluruh taktik dan kemampuan ia kerahkan dengan satu tujuan, yaitu mengulur sampai batas waktu ujian berakhir. Tanpa ragu sedikit pun beberapa serangan mematikan Bosaishi lancarkan. Bahkan sepersekian detik saja Tangsan lengah, tubuhnya pasti sudah hancur berkeping-keping. Berikutnya Tangsan menyelam ke dasar laut dan menyembunyikan hawa keberadaannya dengan perlindungan piramida lautan dunia untuk masih mencoba melarikan diri dari Bosaishi. Di lokasi lain, tepatnya di Sekte Haotian, terlihat Tang Xiao yang sedang berkultivasi, yang mana pada akhirnya telah menembus batas kultivasi di level 97. Namun meski dengan ini kekuatan sekte akan meningkat, masih jauh dari kata cukup untuk bisa menandingi kekaisaran roh pelindung, sehingga ia berpesan agar semuanya juga tidak berhenti dalam berlatih. Sin kembali ke Pulau Dewa Laut. Dengan adanya perlindungan piramida lautan dunia yang mengandung kekuatan Tuan Dewa Laut, Bosaishi pun juga kesulitan dalam mendeteksi keberadaan dari Tangsan saat ini. Dan ternyata Tangsan berencana untuk bersembunyi di dalam aula Tuan Dewa Laut. Aula Dewa Laut merupakan tempat yang sangat suci di Pulau Dewa Laut, sehingga Bosaishi tidak akan bisa bebas melancarkan serangannya lagi. Untuk itu, Bosaishi segera merilis skill roh ketiga, yaitu Tatapan Dewa Laut, untuk menangkap dan menyandra teman-temannya supaya Tangsan segera kembali. Ia sadar bahwa kelemahan Tangsan terletak pada teman-temannya, sehingga jika teman-temannya tersebut ia posisikan dalam bahaya, maka Tangsan tidak akan mungkin mengabaikannya. 小四， 别听他的，只要你坚持到最后，我们都能通过考核。 Di dalam penjara gelembung air ciptaannya, semuanya benar-benar Bosaishi siksa tanpa ampun. Bahkan ia tidak akan segan jika memang harus membunuh mereka semua. Tangsan yang dapat merasakan aura membunuh yang sangat kuat sadar kalau Bosaishi sedang tidak main-main dengan ancamannya. Ia pun segera menunjukkan dirinya dan meminta agar Bosaishi melepaskan teman-temannya, kemudian berjanji bahwa ia bersedia melawan Bosaishi secara terbuka. Skill roh kelima langsung Bosaishi rilis, yaitu Panggilan Dewa Laut, serangan puluhan ribu siluman.
Walaupun cuma siluman roh buatan, namun kekuatannya sama sekali tidak kalah jika dibandingkan dengan siluman roh laut yang asli. 第五魂技，蓝炎霸王枪。 Sadar bahwa ia tidak akan menang jika harus beradu kekuatan skill roh, Tang San pun mengarahkan serangannya tepat ke Aula Dewa Laut untuk mencoba mengalihkan perhatian dari Bosaishi. Bai Qianxiang yang merasa semakin cemas meminta agar ujian segera dihentikan. Namun tentu itu hanya omong kosong, karena sejak awal memang sudah diperingatkan kalau ujian ini erat kaitannya dengan ancaman kematian. Tang San terus saja menghalau serangan Bosaishi sambil melindungi teman-temannya. Hal ini membuat Bosaishi menjadi sangat murka sehingga ia merilis skill roh ke-6 yaitu Kuburan Laut. Sebuah serangan massal dengan menarik korban ke dalam ruang dimensi ciptaannya tanpa membiarkannya keluar sampai korban menemui kematiannya. Begitu sudah terjebak ke dalam dimensi, tidak ada orang yang akan sanggup keluar kecuali jika orang tersebut memiliki level kekuatan roh yang lebih tinggi dari Bosaishi. Xin kemudian beralih untuk memperlihatkan kemarahan dari Kaisar Xingluo atas tindakan Kekaisaran Roh Pelindung yang sudah semakin keterlaluan. Ia pun lantas segera memerintahkan bawahannya untuk menghubungi Kekaisaran Tiando supaya bisa bekerja sama untuk menghadapi perang. Kembali ke Pulau Dewa Laut, beberapa saat setelah masuk ke dalam teknik Bosaishi masih belum ada tanda-tanda kemunculan dari Tang San dan teman-temannya. Bahkan Bosaishi sampai berpikir kalau ini semua telah berakhir. Namun bukan Tang San namanya jika tidak memberikan kejutan di detik-detik terakhir. Serangan kapak harimau paus iblisnya tiba-tiba jatuh dari langit yang membuka kembali gerbang dimensi kuburan laut sehingga semuanya berhasil keluar dengan selamat. Ternyata sesaat setelah terjebak, Daimobe dengan skill terbarunya yaitu skill roh ke-8 Duri Tanpa Batas sanggup menghancurkan penjara gelembung air dan lanjut membebaskan teman-temannya yang lain. Berikutnya mereka berenam melakukan teknik gabungan kekuatan cincin roh untuk memperkuat skill kapak harimau paus iblis milik Tang San, dan pada akhirnya berhasil menghancurkan dimensi kuburan laut. Jadi pengorbanan Daimobe sebelumnya untuk mendapatkan cincin roh ke-8 lebih awal ternyata benar-benar memberikan kontribusi dalam menyelesaikan ujian. Dengan berakhirnya batas waktu ujian Dewa Laut tahap ke-6, mereka semua pun dinyatakan lolos. Tang San mendapatkan hadiah ketertarikan Dewa Laut sehingga naik sampai 70%. Ning Rongrong naik 1 level serta mendapatkan penambahan usia dari setiap cincin roh sebesar 500 tahun. Sedangkan Oscar, Mang Hojun, dan Daimobe masing-masing naik 3 level dan mendapatkan hadiah cincin roh pemberian Dewa Laut. Sekarang hanya tersisa Tang San, Xiao, dan Ning Rongrong yang lanjut ke ujian tahap berikutnya karena yang lain memang cuma mentok di ujian level 6. Bosaishi lalu menyampaikan agar setelah pulih mereka bertiga menemuinya di Aula Dewa Laut untuk melaksanakan ujian tahap ke-7. Singkat cerita mereka semua pun kembali ke penginapan. Oscar dan Mang Hojun menjalankan proses penyerapan cincin roh ke-8 sedangkan Daimobe belum bisa karena harus menunggu lagi sampai levelnya mencapai 90. Setelah dilihat ternyata ujian Dewa Laut tahap ke-7 Tang San adalah mencabut senjata dewa yaitu Trisula Dewa Laut. Sementara ujian Xiao dan Ning Rongrong adalah bertugas untuk membantunya. Keesokan hari di pintu masuk Aula Dewa Laut, ke-7 penjaga Menara Suci sudah menunggunya. Mereka mengatakan kalau Aula Dewa Laut merupakan tempat yang sangat sakral dan tidak boleh sembarang orang bisa masuk sehingga selain peserta ujian, teman-temannya harus tetap menunggu di luar. Begitu masuk, Tang San bisa merasakan kalau tanda Trisula emas di dahinya dan Trisula Dewa Laut saling merespon yang seolah sedang memanggilnya. Sebelum ujian dimulai, Bosaishi akan menceritakan mengenai latar belakang dari Dewa Laut. Ia menjelaskan kalau luasnya lautan bahkan 4 kali lipat jauh lebih luas dari seluruh daratan Douluo, sehingga jelas memiliki makhluk hidup yang juga jauh lebih banyak. Diceritakan bahwa dahulu pernah terjadi peperangan di antara suku laut untuk memperebutkan kekuasaan laut. Sudah tidak terhitung berapa banyak korban yang berjatuhan, namun peperangan masih saja terus dilanjutkan. Hingga pada suatu hari datang seorang master laut yang telah mencapai level 99 dengan senjata Trisula dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk pergi ke setiap sudut laut demi menciptakan perdamaian di antara para suku laut. Atas perbuatannya tersebut, ia mendapatkan kepercayaan dari seluruh siluman roh dan para master laut sampai ketika ia berhasil mencapai level ke-100, langsung membuatnya menjadi Dewa Laut. Bosaishi juga menambahkan kalau Dewa Laut hanyalah salah satu dewa, karena secara teori jika seorang master roh berhasil menembus hingga level 100, maka secara otomatis akan langsung jadi dewa. Namun normalnya dari level 99 menuju level 100 setidaknya dibutuhkan waktu sampai ribuan tahun. Jelas usia manusia tidak akan sanggup untuk mewujudkannya. Tetapi sebenarnya ada satu jalan pintas, yaitu dengan cara mendapatkan pengakuan dan mewarisi kekuatan dewa sebelumnya. Di waktu yang bersamaan, Xian Douyu juga sedang menerangkan kepada Xian Rensui asal-usul dari Dewa Malaikat. Sebelum menjadi dewa, ternyata Dewa Malaikat juga hanyalah manusia biasa. Diceritakan bahwa dahulu manusia hidup dalam siksaan kejahatan dan penyakit, sampai pada akhirnya Dewa Malaikat memakai pedang dewa untuk menghancurkan dan membersihkan seluruh kejahatan di dunia. Sehingga semenjak itu manusia telah lolos dari kegelapan dan memperoleh kehidupan baru.
Ia pun mendapatkan kepercayaan dari semua orang dan langsung menjadi dewa malaikat. Sayangnya sampai hari ini kejahatan yang ada di dunia tetap diam-diam mengumpulkan kekuatan dan berencana untuk kembali memusnahkan kehidupan manusia serta menjatuhkannya ke dalam kegelapan. Maka dari itu sang dewa malaikat meninggalkan pedang dewa dengan harapan suatu hari akan muncul generasi baru di suku malaikat yang sanggup mewarisinya demi terus melindungi cahaya. Dan inilah ujian dewa malaikat ketujuh dari Xian Renshui, yaitu mencabut pedang dewa malaikat. Namun ketika Xian Renshui hendak memulai ujian dengan menyentuh pedang tersebut, tiba-tiba muncul kekuatan kegelapan yang mengganggunya. Terdengar juga suara wanita yang mengatakan bahwa ia sudah menunggu kesempatan ini. Diperlihatkan wujud fisik wanita tersebut menyerupai Xian Renshui karena memang dialah Xian Renshui versi kegelapan. Tempat ujian pun juga terbelah menjadi dua bagian, yaitu area gelap dan area cahaya. Xian Renshui yang merasa bahwa musuh di hadapannya adalah penguji dari ujian dewa malaikat ketujuh segera bersiap untuk melawannya. Pertarungan pun berlangsung di area gelap yang sepenuhnya didominasi oleh versi kegelapan. Untuk itu Xian Renshui berniat membawa pertarungan ke area cahaya, namun tidak disangka ternyata musuh masih tetap lebih unggul. Versi kegelapan kemudian menjelaskan bahwa kisah dewa malaikat yang diceritakan oleh Xian Douliu tidaklah lengkap, sehingga ia akan menceritakan bagian awal yang belum diceritakan. Pada zaman dahulu kala, di puncak keberadaan Balai Doluo pernah tertanam sebuah pedang suci. Banyak orang yang datang ingin mencabut pedang suci tersebut demi mendapatkan kekuatannya. Sampai suatu ketika ada satu orang yang berhasil mencabutnya. Namun sebenarnya pedang dewa ini juga menyegel banyak penyakit dan kejahatan. Dan sesaat setelah pedang dicabut, kejahatan dan penyakit tersebut segera menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Jadi pembersihan kejahatan yang dilakukan oleh dewa malaikat sebenarnya hanyalah bentuk penebusan dosa atas keegoisannya serta ambisinya dalam mendapatkan kekuatan. Dan seluruh kepercayaan dari orang banyak dengan menyebarkan kebohongan seperti itu hanya untuk bisa menjadi dewa. Ia menambahkan bahwa hal ini persis dengan apa yang dilakukan oleh Balai Roh Pelindung saat ini, yaitu mencari kepercayaan dari para Master Roh untuk memperluas kekuasaan dan kekuatan dengan mengatasnamakan keadilan. Terakhir ia mencoba merayu Xian Renshui agar mau bergabung dengannya di sisi kegelapan, karena ia tahu kalau di dalam hati Xian Renshui juga menyimpan kegelapan. Ketika ia merasa kalau Xian Renshui sudah sepenuhnya ia kendalikan, tiba-tiba Xian Renshui berhasil bangkit dan segera kembali melakukan perlawanan. Singkat cerita, akhirnya Xian Renshui berhasil membalikkan keadaan dengan merilis ke roh ke-8 kebangkitan cahaya. Ia sudah memahami kepercayaan dari dewa malaikat yang sesungguhnya sehingga ia sanggup menghapuskan kegelapan dengan kekuatan cahaya. Alhasil, setelah ia sukses mengalahkan kegelapan di dalam hatinya, ia pun dengan mudah sanggup mencabut pedang dewa malaikat yang menandakan berakhirnya ujian tahap ke-7. Sekarang mari kita lihat situasi di Pulau Dewa Laut, di mana ujian tahap ke-7 Tangsan mencabut Trisula Dewa Laut akan segera dimulai. Namun Bos Saishi menegaskan kalau ujian ini bukan cuma soal mencabut senjata Trisula, melainkan untuk mendapatkan pengakuan dari Tuan Dewa Laut itu sendiri. Begitu Trisula sudah Tangsan pegang, ia merasakan sensasi terbakar yang luar biasa kuat. Panas yang tidak biasa, bahkan ia merasa kalau kekuatan jiwanya juga ikut terbakar. Namun demi melawan Kekaisaran Roh Pelindung dan juga demi menghidupkan kembali Xiaowu, ia tetap berusaha keras untuk tidak melepaskan genggamannya dan terus menarik. Tepat di belakangnya, Ning Rongrong juga berupaya membantu dengan memberikan dukungan pagoda cahaya kibau. Sementara Xiaowu yang tidak bisa memberikan dukungan apapun memilih kembali bersatu dengan tubuh Tangsan untuk menemaninya. Singkat cerita, Tangsan menyadari kalau ini bukanlah ujian untuk menguji kekuatannya saja, tetapi untuk bisa mendapatkan pengakuan dari Trisula Dewa Laut, kunci utamanya adalah dengan memahami tekad dari Dewa Laut yang sesungguhnya. Kekuatan laut memanglah sangat menakutkan dan mengerikan, namun di tangan Tuan Dewa Laut justru bisa menjadi sangat lembut dan penuh dengan kedamaian. Jadi Tangsan sekarang paham bahwa tekad dari Trisula Dewa Laut adalah untuk melindungi serta memelihara seluruh kehidupan laut. Pada akhirnya setelah memahami tekad dari sang Dewa Laut tersebut, Tangsan pun telah berhasil mencabut Trisula Dewa Laut sepenuhnya. Bersamaan dengan itu diperlihatkan bahwa benda pusaka piramida lautan dunia miliknya terlihat bersatu dengan Trisula tersebut.
Di alam bawah sadarnya, Tang San bertemu langsung dengan Tuan Dewa Laut. Dewa Laut mengatakan kalau Tang San telah melakukannya dengan sangat baik. Namun menjadi dewa hanyalah sebuah permulaan karena kelak di masa depan Tang San pasti akan menghadapi masalah yang jauh lebih berat. Terakhir ia menganggap kalau Tang San lebih beruntung dari dirinya karena memiliki Xiao yang selalu setia bersama menghadapi kesulitan. Dengan ini Tang San pun dinyatakan lolos dalam ujian tahap ke-7 dan berhak menggunakan senjata Dewa Trisula serta mendapatkan hadiah berupa ketertarikan Dewa Laut yang bertambah sebesar 50%, sehingga totalnya kini menjadi 85%. Sementara untuk Ning Rongrong yang telah sepenuhnya menyelesaikan ujian Dewa Laut tingkat tertinggi level 7 berhak menerima otoritas dari pemuja kedua. Kekuatan roh meningkat sebanyak 3 level, serta mendapatkan 2 cincin roh pemberian Tuan Dewa Laut, dan penambahan batas setiap cincin roh sebesar 5.000 tahun, sehingga dapat kita lihat cincin roh Ning Rongrong yang awalnya kuning menjadi ungu, cincin yang awalnya ungu menjadi hitam, dan karena sudah menembus level 80, ia juga langsung memperoleh cincin merah sebagai cincin roh ke-8-nya. Bosaishi lalu menjelaskan bahwa Ning Rongrong harus bertanggung jawab untuk membantu Dewa Laut. Sempat terjadi insiden Tang San pingsan dan tubuhnya nyaris tertimpa Trisula Dewa Laut. Bosaishi pun langsung bergerak cepat untuk menahannya yang kemudian dibantu oleh Ning Rongrong. Jelas saja Tang San jatuh pingsan karena benar-benar sudah kehabisan kekuatan roh. Bosaishi kemudian menjelaskan saat berada di tangan Tang San berat Trisula Dewa Laut sekitar 50 kg. Namun begitu dilepaskan beratnya akan naik drastis hingga mencapai 50.000 kg. Singkat cerita, setelah siuman, Tang San bersama yang lain segera meninggalkan Aula Dewa Laut untuk menemui teman-temannya di luar. Bosaishi mengatakan kalau mulai sekarang Tang San berhak menggunakan senjata Trisula Dewa Laut, namun kekuatannya harus Tang San pelajari sendiri. Sekarang tiba saatnya untuk melihat ujian tahap ke-8. Syarat lolos adalah kultivasikan 2 roh pelindung sampai keduanya mendapatkan 9 cincin roh, melengkapi seluruh tulang roh, menghidupkan kembali rekan yang menemaninya ujian, dan membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam dengan batas waktu penyelesaian seluruhnya adalah 5 tahun. Tentu hal ini membuat Tang San sangat senang karena menghidupkan Xiao kembali juga dimasukkan ke dalam syarat lolos ujian Dewa Laut tahap ke-8. Ditambah lagi, Bosaishi juga menjelaskan kalau ada sebuah cara untuk menghidupkan Xiao tanpa harus melepaskan cincin roh yang sudah bersatu dengan jiwa Tang San, yaitu dengan memanfaatkan cahaya dari Dewa Laut. Namun untuk lebih jelasnya nanti akan Bosaishi beritahu ketika Tang San telah berhasil mencapai Feng Hou Douwo. Sebenarnya tantangan tersulit adalah menghadapi siluman Raja Paus Iblis Laut Dalam karena kultivasinya yang sudah hampir mencapai jutaan tahun. Dulu kalau bukan karena kekuatan dari Tuan Dewa Laut yang menakutinya, pasti rombongan Tang San tidak akan bisa selamat. Mengingat Tang San adalah penerus dari Sang Tuan Dewa Laut, membuatnya tidak terikat dengan aturan apapun. Sehingga jika perlu, Tang San boleh saja meninggalkan Pulau Dewa Laut untuk berkultivasi di luar. Bahkan Tang San juga diperbolehkan untuk membawa teman-temannya. Namun nanti ia juga harus membawa teman-temannya kembali ke Pulau Dewa Laut karena ujian ke-9 masih membutuhkan bantuan dari teman-temannya. Dan tentu saja mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Mengingat batas waktu penyelesaian ujian tahap ke-8 yang sangat panjang, sehingga mereka bisa menggunakan waktu ini untuk kembali ke daratan.